Pak Masdar, untuk hari Jumat mendatang tanggal 2 Desember, PBNU akan mengadakan istighosah kah atau doa bersama di masjid atau seperti apa rencananya Pak? Ya, kita punya harapan yang sama sebenarnya dengan semua umat Islam bahwa Quran mesti kita junjung tinggi sesuai dengan kesuciannya Ya. dan kemudian apa yang sedang terjadi di negeri ini tidak akan mengganggu stabilitas dan juga persaudaraan kita sesama bangsa. Ya. Apapun agama dan keyakinannya karena kita sudah berjanji untuk menjadi satu rumah tangga yang kokoh gitu. Dan karena itu maka tentu saja bahwa kita harapannya bahwa para Nahdien yang saya kebetulan ikut ya bisa menimba pengalaman. Ini kan pendidikan politik yang luar biasa sesungguhnya, kolosal sekali ya. Dan tentu akan tertanam di dalam hati para Nahdien dan semuanya yang ikut dari jauh, bahkan ada yang berjalan kaki selama sekian hari, 200 kilo. Itu Tadi kan sore sangat saya membacakan mengesankan berita sekali. ada dari Ciamis Pak berjalan kaki, Nah ya, tadi ribuan juga. santri. Ya, jadi itu kan Betul. sangat mengesankan sekali sebenarnya. Dan tentu akan teringat menjadi memori sepanjang masa membela Quran, kira-kira gitu. Dan tentu saja harapannya bahwa ketika Quran sudah kita bela dari apa yang sekarang terjadi ya tentu akan lebih terbela lagi kalau diamalkan sebagaimana mestinya, saya kira itu. Untuk aksi 4 November lalu dari Nahdien sendiri berapa orang Pak yang turun ke lapangan? Kita tidak bisa menghitung ya karena itu bebas saja. Bebas saja, kita tidak melarang dan juga tidak mengorganisir secara khusus. Tapi kita tahu betul bahwa dari daerah-daerah itu banyak sekali para tokoh, para kiai-kiai yang juga ikut terlibat di dalam aksi ini. Bapak sendiri untuk Jumat mendatang apakah memilih beristighosah ataukah turut ambil bagian di Monas? Nanti malam saya istikharah dulu. Kalau Pak Mamun seperti apa? Muhammadiyah akan ada kegiatan apa tanggal 2 Desember mendatang? Saya kira kalau secara formal organisatoris saya belum tahu ya agenda persisnya di PP Muhammadiyah ada apa, tapi saya kira juga sebagian besar akan turun lah di tanggal 2 Desember Termasuk itu. Pak Mamun sendiri ikut turun? Saya insya Allah turun juga, karena tanggal 4 yang lalu pun saya termasuk yang kena gas air mata juga itu kan. Nah cuma mungkin begini, hiruk pikuk saya coba agak menyoroti begini, hiruk pikuk yang terjadi terkait dengan masalah Ahok itu kan sebenarnya begini ya. Umat Islam itu sudah menunjukkan kedewasaannya saya kira yang luar biasa. Justru kemudian ini kritik juga untuk aparat penegak hukum itu. Justru ada ketidakdewasaan di situ. Misalnya komentar yang tidak penting lah, makar lah, ini ditunggangi lah dan lain sebagainya. Menurut saya itu ini pembelajaran juga. Nanti berikutnya hal yang seperti itu tidak penting lah diheboh-hebohkan. Terus sekarang yang bikin heboh kan siapa? Teman-teman saya kira di MUI, di Muhammadiyah, di NU, terutama yang terlibat pada aksi-aksi itu diam kok, tidak ada komentar apa-apa. Yang nampak muncul itu pertama ketidakdewasaan aparat penegak hukum, kemudian kalangan Islamofobia. Ini yang terjadi di Indonesia itu luar biasa. Padahal perlu ditegaskan di sini kasus Pak Ahok adalah bukan kasus Nggak, SARA, tapi kasus hukum. Tidak ada urusannya dengan itu. Makanya kemudian yang justru heran itu ketika kasus Ahok ini kasus hukum. Tidak ada urusannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada urusannya dengan NKRI, tidak ada urusannya dengan SARA, tidak ada urusannya dengan toleransi, tidak ada. Kalau soal toleransi jangan ajari Islam. Itu ya. Jangan ajari Islam. Indonesia yang mayoritas itu sangat toleran di Indonesia. Mana ada negara yang setoleran ini. Jadi jangan, nggak usah dibawa ke sana. Ini persoalan Ahok, itu persoalan penistaan terhadap Islam, penistaan terhadap para ulama, penistaan terhadap Al-Quran. Maka sekarang proses secara hukum dengan baik. Selesai, tidak akan ada persoalan Artinya ketika apa-apa. 4 Desember itu umat Islam melakukan aksi damai, ketika itu Pak Ahok belum dijadikan tersangka, dan tanggal 2 Desember ini tuntutannya masih sama adalah supaya meminta kasus ini diselesaikan dengan Dan saya yakin Mas, adil-adilnya. saya yakin kalau tidak ada aksi-aksi seperti ini, Ahok tidak mungkin tersangka. Apa yang melatar belakangi keyakinan itu Pak? Ya cukup kuat lah Ahok. Kenapa kemudian bisa heboh, satu orang bisa heboh? Karena Ahok sangat kuat. Ahok sangat kuat. Pak Zaitun, untuk kita berbicara pada tanggal 2 Desember mendatang, hari Jumat mendatang, bagaimana bisa mengkoordinir ratusan ribu massa, mungkin jutaan yang akan datang ke Monas, bagaimana cara mengatur mereka? Apakah mereka mungkin akan ditempatkan dulu di Masjid Istiqlal seperti 4 November lalu, ataukah diberangkatkan dari masing-masing posko seperti itu untuk langsung menuju ke Monas? Oke, yang pertama, ini ada sesuatu yang ajaib ya. Dan ini memang bagi kaum muslimin sudah biasa. Bayangkan Mas ya, di Masjidil Haram itu,
kadang-kadang 4 juta orang. 4 juta orang. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Tiba-tiba terdengar azan. Tidak sampai 5 menit itu bisa teratur semuanya. Begitu imam takbir semua bisa takbir. Ya. Jadi ini ada sesuatu yang luar biasa pada kaum muslimin. Dan kemarin itu 4.11 itu kan semua kami mengaku siapa yang bisa mengumpulkan itu. Uang mana, tokoh mana. Kecuali ini adalah merupakan keimanan ya. Hati yang menggerakkan. Hati yang menggerakkan dan ini pula lah yang jadi modal kami. Tidak pernah khawatir mau 1 juta, mau 2 juta yang hadir insya Allah bisa diatur. Nah untuk teknisnya kami kali ini tidak ingin lagi seperti pada 4 November. Terlalu banyak waktu terbuang ya dari Istiqlal, dari berbagai masjid ya. Orang udah kelelahan. Kita mau sekarang ini langsung ke lokasi ya. Lokasi untuk kita bersama-sama menunjukkan solidaritas kita, menunjukkan tuntutan kita sambil berdoa, sambil baca Quran ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya tidak akan ada sholat subuh berjamaah di Istiqlal Tidak secara ada, khusus mungkin? Tidak ada sholat subuh secara khusus, tapi kita menganjurkan semua masjid-masjid di Jakarta tanggal 2 bulan 12 itu kalau bisa benar-benar dipenuhi jamaah sholat subuh sambil setelah itu mereka banyak berdoa. Yang tidak bisa bergabung ke Monas silahkan di masjid saja. Kalau bisa pengeras suara dipakai untuk waktu-waktu tertentu dengan takbir ya. Untuk memberikan dukungan pada tuntutan ini. Sebab ini juga akhirnya menjadi dakwah. Dakwah dalam artian kesadaran kaum muslimin menggunakan momentum ini seperti kata tadi Pak Kiai Masdar bahwa tidak semata-mata menuntut penegakan keadilan bagi yang bisa Quran. Tapi menyadarkan kaum muslimin Quran ini perlu diamalkan. Ya. Ini yang sangat penting sebetulnya yang kita harapkan dari momentum ini. Nanti kita lanjut lagi Pak. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.